Tapi uniknya Arab Saudi ini, mereka memiliki beberapa karakteristik yang agak mirip seperti orang-orang Aceh. Di antaranya mereka itu, bila ingin membandingkan kualitas kita putra Aceh dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari Arab Saudi, penduduk lokal, kita tidak kalah dalam bersaing dengan mereka. Kita sering menemukan mereka itu. Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Saya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di pesantren Imam Syafi'i selama 3 tahun, kemudian dilanjut 3 tahun madrasah aliyah, ditambah 1 tahun mengabdi. Jadi total pendidikan yang saya tempuh di pesantren Imam Syafi'i itu selama 7 tahun. Bergabung mulai di tahun 2011, tamat 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan program pendidikan bahasa Arab di LIPIA, Lembaga Pendidikan Islam dan Arab di Komplek Imam Masjid Raya, mulai tahun 2018 hingga 2020. Kemudian tahun 2022 September saya berangkat ke Arab Saudi melanjutkan pendidikan di Islamic University of Medina di Madinah. Status sekarang masih sebagai mahasiswa. Minat untuk belajar ke Timur Tengah itu, khususnya Arab Saudi, mungkin mulai muncul ketika saya masih kelas 2 SMP. Waktu itu SMP, kita di pesantren ada salah satu ustadz yang beliau adalah alumni dari Timur Tengah, khususnya Madinah. Beliau alumni Madinah. Saya merasa terkesan dengan beliau. Waktu itu beliau adalah guru pelajaran fikih. Kita terkesan dengan cara beliau mengajar, keluasan ilmunya yang luar biasa, kesahajaan beliau. Kita takjub dari berbagai sisi yang beliau miliki itu. Ditambah juga pesantren kita mengusung kurikulum sekolah umumnya di Arab Saudi. Dan ditambah juga pesantren memiliki akreditasi, mendapatkan akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Faktor-faktor inilah yang membuat kita terdorong untuk punya keinginan melanjutkan pendidikan ke Arab Saudi, khususnya ke Madinah. Dengan ada akreditasinya ini tentu memberikan benefit yang luar biasa bagi kami santri pesantren Imam Syafi'i. Di antaranya mungkin bila kita mendaftar itu tidak bersaing dengan alumni sekolah-sekolah yang lain. Kita hanya bersaing dengan sesama sekolah-sekolah yang terakreditasi di Universitas Islam Madinah. Ini menambah kemungkinan kita untuk lulus lebih besar. Di samping itu juga pemerintah Arab Saudi atau pihak yang berwenang kampus memberikan kuota yang besar untuk pelajar Indonesia yang ingin belajar di Universitas Islam Madinah. Lebih kurang mencapai 300 hingga 400 mahasiswa per tahun. Istimewanya pesantren atau sekolah yang telah mendapatkan akreditasi dari Universitas Islam Madinah ini, ketika santri mereka sampai ke Madinah, sampai di kampus, tidak perlu mengikuti kelas bahasa. Mereka bisa langsung kuliah tanpa harus belajar bahasa terlebih dahulu. Itu yang merupakan kelebihan bila sekolah telah terakreditasi. Saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Arab Saudi itu bermula informasinya dari para alumni yang telah lulus dari sana. Kita itu sering bertanya ke mereka bagaimana kiat mendaftar, bagaimana memperoleh informasi, di mana kita harus mendaftar online, mempersiapkan berkas segala macam, kapan dibukanya pendaftaran, batas terakhir pengajuan berkas, apa saja yang harus dipersiapkan. Itu bermula ketika kita sudah hampir lulus SMA tahun 2017. Ketika itu saya masih kelas 3 SMA, sudah mulai mempersiapkan berkas untuk melanjutkan studi di Saudi. Di antaranya membuat paspor, mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti rekomendasi tokoh, rekomendasi lembaga, dan yang paling penting adalah rekomendasi sekolah. Kemudian semua berkas-berkas ini kita kumpulkan, kita terjemahkan ke pihak penerjemah tersumpah. Dan banyak pihak-pihak yang menerima jasa terjemahan berkas ini banyak. Biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Setelah kita terjemahkan semua berkas itu, kita standby kapan kampus membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, kita langsung daftar. Waktu itu saya mendaftar di tahun 2019, awal 2019 bulan Maret. Setelah mendaftar, mengupload semua berkas, kita menunggu itu. Pengumumannya tidak langsung keluar. Proses yang dibutuhkan untuk pendaftaran di kampus hingga berita kelulusan itu membutuhkan waktu minimal setahun. Pada masa itu emang seperti ini prosedur kampus-kampus Arab Saudi, di mana pendaftarannya di awal tahun, kemudian pengumumannya di akhir tahun. Saya mendaftar di bulan Maret, kemudian alhamdulillah saya mendapatkan berita kelulusan itu di bulan Oktober di tahun yang sama. Setelah mendapatkan berita kelulusan, kita belum selesai. Kita masih harus menunggu LOE atau mereka menyebutnya Isyar Qabul, seperti surat panggilan begitu.
surat panggilan kelulusan, pemberitahuan kelulusan yang resmi dari Menteri Pendidikan Arab Saudi. Setelah keluar LOA ini atau Isy'ar Qabul, barulah dikeluarkan calling visa kita, segala macam pengurusan persiapan keberangkatan. Tapi waktu itu qadarullah kita sedang dilanda COVID. Akhirnya semua keberangkatan dan segala macam itu tertunda. Saya sempat tidak melanjutkan pendidikan selama dimulai ketika masa COVID itu 2020, menunggu hingga 2022 pada bulan September. Setelah COVID itu, tepatnya di tahun 2022, barulah kita mendapatkan panggilan untuk segera berangkat. Itu di bulan September 2022. Saya pergi ke Jakarta karena semua urusan administrasi dari sana, mulai dari kita medical check up, kemudian biometrics, pengurusan visa dan segala macam di Jakarta. Menunggu selama 1 bulan, baru berangkat ke Arab Saudi. Tepat di tanggal 9 September itu saya sampai di kampus Islamic University of Medina dan sekarang saya telah berkuliah selama 2 tahun. Sekarang saya telah menyelesaikan semester 5 dan setelah 1,5 tahun atau 3 semester saya akan selesai. Materi tes untuk beasiswa Arab Saudi itu umumnya adalah pertama sedikit tentang ilmu nahwu, sedikit tentang sharaf, balaghah, ya seputaran 3 ilmu ini umumnya, dan sedikit tentang pengetahuan agama dan pengetahuan umum lainnya. Tes ini bukan tes yang menentukan kelulusan. Tes ini hanya bersifat untuk menentukan kualitas kemampuan bahasa Arab kita. Bila dianggap mampu, maka kita bisa langsung berkuliah di sana. Apabila tidak mampu, maka kita akan ditempatkan pada program belajar bahasa. Apa itu 1 tahun atau 2 tahun. Saya memperoleh kemampuan berbahasa Arab di pesantren Imam Syafi'i selama 6 tahun di Sibreh. Kemudian ditambah pengalaman 2 tahun berkuliah di Lipia Banda Aceh. Kelebihan kuliah di Arab Saudi, khususnya di Madinah, kita full beasiswa. Sampai akomodasi pulang pergi itu pun ditanggung. Seperti sekarang saya sedang liburan, ini tiket pulang pergi kampus yang beri. Kita pulang pergi itu gratis. Kemudian juga untuk kebutuhan sehari-hari, living cost kita selama di Madinah juga ditanggung. Kebutuhan untuk perkuliahan seperti kitab-kitab itu juga kita diberikan uang oleh kampus untuk membelikan kitab yang kita pelajari di kampus. Selebihnya juga karena kita tinggal di Madinah, kota Nabi, kita lebih dekat dengan nuansa-nuansa yang islami. Kita bisa umrah tanpa batas, kemudian haji tanpa antri. Itu adalah kelebihan-kelebihan kita kuliah di Arab Saudi, khususnya di Madinah. Awal kedatangan di Arab Saudi itu, saya merasa sedikit shock karena mungkin cuacanya yang tinggi mencapai 45 atau 46 derajat Celcius. Itu bagi kita yang terbiasa dengan suhu 30 di bawah itu, kita merasa gerah dengan suhu 40 ke atas. Tapi uniknya Arab Saudi ini, mereka memiliki beberapa karakteristik yang agak mirip seperti orang-orang Aceh. Di antaranya mereka itu dermawan, punya adat pemulia jami, memuliakan tamu, itu tinggi. Sama mereka itu tinggi. Contohnya adalah ketika bulan Ramadan, kalau di tempat kita orang rebutan antri takjil, mereka itu rebutan mengajak orang untuk berbuka puasa di tempat mereka itu. Kita lihat di Masjid Nabawi, sore menjelang buka puasa, mereka sudah memanggil jamaah-jamaah yang datang ke masjid untuk berbuka di tempat mereka. Semuanya mereka panggil itu. Jadi kita untuk berbuka puasa, tidak khawatir tidak punya uang. Kita datangi masjid yang mana aja yang dekat dengan tempat kita tinggal, pasti ada menu berbuka puasa dan itu semua gratis. Mereka menanggungnya dan mereka mengajak siapapun tanpa batas. Keberadaan kita mahasiswa Indonesia di Arab Saudi juga sangat dihormati oleh orang-orang dari negara lain. Mereka itu tahu kalau kita orang Indonesia ini adalah orang yang baik hati, orang yang ramah dengan sesama. Jadi mereka itu menghormati kita dan sangat kagum dengan akhlak-akhlak orang Indonesia ini. Juga kita di Arab Saudi itu, khususnya di Islamic University, kita berjumpa dengan mahasiswa yang dari berbagai negara. Ada istilah Jami'ah la taghibu anha syams, kampus yang tidak pernah terbenam padanya matahari. Itu kiasan untuk tempat yang dimana di kampus tersebut ada mahasiswa dari berbagai negara. Pengalaman saya di Arab Saudi, saya melihat lingkungannya itu kondusif, keamanannya juga tinggi. Bisa dikatakan termasuk negara teraman di dunia adalah Arab Saudi. Dan juga taraf hidup di Saudi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Itu kisaran per 1 bulannya 4 jutaan hingga 6 jutaan. Kalau dikonversikan ke rial itu 1.000 hingga 1.500 rialan. Itu sudah tercover untuk kehidupan kita sendiri sebagai mahasiswa. Beberapa keunikan yang
pernah saya temui di Arab Saudi itu, mereka gemar membagikan air-air minum untuk para pejalan kaki. Itu sering kita temui kalau waktu siang, matahari lagi terik-teriknya. Di depan pertokoan sudah ramai orang-orang yang menyediakan air minum. Dan itu bisa diambil sepuasnya, gratis. Dan banyak ditemukan di jalan-jalan Saudi seperti itu. Terutama jalan-jalan yang sering dilalui orang-orang. Mereka juga gemar membagikan makanan di jalan-jalan. Misalnya kita lagi jalan ini bareng teman-teman. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti, langsung mereka memanggil kita, ya Muhammad ta'al, sini, kemari. Lalu mereka memberikan makanan. Dan itu bukan sesuatu yang jarang terjadi, tapi itu sering. Juga yang unik kita temukan pada mereka itu senang berbagi bukan hanya dengan orang asing, bahkan sesama mereka juga gemar berbagi. Mereka itu sering rebutan bayar-bayar tagihan makan, tagihan minum. Mereka itu hingga rebutan siapa yang duluan bayar, lomba mentraktir temannya. Saya pernah berjumpa dengan satu orang, saya lihat dia dari jauh, dia bilang begini, kalau kamu yang bayar, saya puasa 3 hari. Uqsim billah sumtu thalath, gitu katanya. Jadi dia tidak akan membiarkan temannya yang bayarin dia, tapi dia rela bersumpah untuk berpuasa 3 hari kalau temannya tetap membayar. Belajar di Arab Saudi seperti umumnya belajar di tempat kita, di mana kalau di ruang kelas itu kita menjaga hubungan antara kita dan dosen. Jadi kita tidak bisa berbuat semena-mena, kita harus menghormati beliau pengajar sebagai dosen. Di antaranya adalah hadir tepat waktu, juga memperhatikan pelajaran, tidak membuat onar. Bila ingin membandingkan kualitas kita Putra Aceh dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari Arab Saudi, penduduk lokal, kita tidak kalah dalam bersaing dengan mereka. Kita sering menemukan mereka itu, walaupun pakaiannya jubah, kita hanya memakai baju kaos, tapi bisa diadu ngaji, mana yang lebih bagus, kita atau mereka. Saya sering itu menemukan mahasiswa Arab Saudi mengaji pun dia tidak sebagus kita mengaji. Kualitas kita ini yang datang dari Indonesia atau khususnya Aceh bisa diadu dengan mereka. Kita tidak kalah saing. Untuk anak-anak Aceh yang ingin melanjutkan pendidikan ke Arab Saudi, mulai sekarang sudah harus mempersiapkan kemampuan bahasa Arabnya, meningkatkan kualitas, rajin mutalaah, karena bahasa Arab ini sangat penting untuk menunjang pendidikan kita di Arab Saudi. Dan kenapa saya mengajak ke Arab Saudi? Karena kelebihan-kelebihan yang telah saya sebutkan tadi, belajarnya full beasiswa, mendapatkan akomodasi pulang pergi, living cost yang ditanggung, bisa haji tanpa antri, umrah tanpa batas, dan masih banyak kelebihan-kelebihan lain. Bagi para orang tua yang ingin anaknya tembus studi Arab Saudi, saya sarankan untuk menyekolahkan anaknya di pesantren Imam Syafi'i, di mana pesantren telah mendapatkan akreditasi dari Islamic University Madinah, yang tidak lama lagi akan membuka pendaftaran, seperti pengalaman yang telah saya rasakan. Harapan saya setelah menyelesaikan studi yang tersisa 2 tahun ini, bila berkesempatan mungkin ingin melanjutkan ke pasca sarjana. Namun bila Allah berkehendak lain, maka kita akan kembali ke Aceh, mengabdikan diri ke pesantren di mana dulu saya tumbuh dan besar, menjadi pendidik dan pengasuh di pesantren, bermanfaat bagi para santri dan bisa berbagi ilmu. Karena zakatnya orang-orang yang belajar ini adalah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Zakatul ilmi al-amal. Dan menyebarkan ilmu adalah bagian dari mengamalkannya. Dan saya juga ingin punya kontribusi dalam dakwah Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.